Bocah kecil berjalan di pematang sawah mengikuti likunya rumput bertumbuh. Bunga pukul 4 setangkai erat di genggaman menemani dari rumah. Burung-burung mendarat memunguti bulir-bulir padi yang beranjak menguning. "Bolehlah kau ambil padi itu, asal jangan banyak-banyak ya." Dialah Dewi. Bocah kecil berambut panjang itu menasihati rombongan Pipit. Sejak umur 2 tahun tinggal bersama neneknya di sebuah desa pinggiran perbatasan kota. Ibunya bekerja di luar kota, pulang tiap lebaran saja, itu pun kalau bisa. Sudah terlanjur dekat dengan majikannya, menjadi pembantu rumah tangga. Tak cukup jika hanya mengandalkan hasil sawah yang tiap tahun pajak tanah naik, pupuk juga naik. Rasanya petani memang bersusah payah. Kakek dan ayah Dewi telah meninggal sejak dia masih bayi. Kecelakaan itu mengambil nyawa para lelaki perkasa, tumpuan keluarga. Entahlah, apakah desa ini mendapat kutukan? Hampir sebagian besar rumah dihuni janda. Wanita-wanita harus perkasa menjalani hidup tanpa kepala keluarga. Bukankah Ratu Sima tetap menjalankan pemerintahan sepeninggal suaminya? Itu hanya kisah dalam sejarah. Tapi pas juga sih untuk penyemangat pantang menyerah. Setelah mulai bersekolah, kini Dewi menyusuri jalan penghubung antar kampung. Tiap pagi disambut kadal-kadal berjemur di akar pohon trembesi di sepanjang jalan. Menghitung jumlah kadal menjadi keasikan tersendiri dan menghalau rasa letih berjalan kaki. Berangkat pulang dengan harapan mendapatkan ilmu pengetahuan mengubah nasib dan keadaan. Peluh tersamar dengan senyum dan kelelahan, manis menghias wajah tanpa resah. Tergantung impian dan cita-cita di fata morgana meninggalkan jejak yang tak enak. Tapak-tapak harus menuju tempat yang bisa membawa perubahan dan kemajuan. Makin jauh langkah dipijakkan menempuh pendidikan lebih tinggi, Dewi mengukir prestasi. Usaha tidak melupakan hasil, keyakinan, jeripaya, dan doa. Sampailah pada bangku kuliah. Kini langkah semakin menentukan arah, tanpa sumpah serapah dan resah gelisah. Para wanita kampung yang berotot, kaki dan tangan yang kekar, kuat bertahan tanpa ingkar. Memanggul semua tanggung jawab, melangsungkan keberadaan hidup keluarga. Atas nama cinta, atas dasar mengikuti jalan hidup yang digariskan oleh Sang Pencipta. Perempuan sebagai manusia seutuhnya, apa adanya, tanpa mengada-ada. Aku akan membahagiakan wanita yang telah menjadikan langkahku kuat menempuh jarak yang jauh. Sebagaimana pematang sawah menghubungkan petak-petaknya dengan gagah. Dan warna-warni berseri bunga pukul 4 yang setia menemani, walau tanpa bau wangi. Kini Dewi mendapatkan tambahan sayap-sayap untuk berlatih terbang. Setidaknya lewat tulisan-tulisannya
yang mampu membawa kisah untuk menjelajah, menggaung sampai angkasa, menyampaikan pesan pada peradaban penuh adab, bukan biadab. Torehkan sejarah bahwa gadis kecil dari kampung tidak selemah tanah penuh humus, rapuh tampaknya, namun kuat memberikan kesuburan bagi tanaman yang tumbuh di atasnya. Jajak kaki melukiskan langkah pasti penuh aksi dan motivasi untuk kebahagiaan hakiki, di mana perempuan sebagai tiang peradaban harus kokoh bakoh, tak kenal goyah dan roboh. Bagaimana perempuan sebagai perhiasan dunia harus senantiasa bersinar tegar menunjukkan hal yang benar. Mengapa masih memandang sebelah mata pada sikap kesatria tangguh para wanita? Dewi menghela nafas lega. Tanpa kata, dengan pena pun bisa lantang berbicara pada dunia. Wanita bukanlah kaum yang mengharapkan sanjungan dan pujian, tanpa penghargaan selayaknya makhluk berakal budi dan halus berbahasa. Ibu bumi, Bapa angkasa sama-sama merengkuh manusia tanpa beda. Bersama jejak kaki dewa-dewi langit dan bumi, beserta doa dan harapan para ibu-ibu bapak negeri, bersemayam rasa dharma para pendahulu dan leluhur bersaksi, bersandar pada keyakinan dan pegangan hidup terdekap erat sampai mati, berdampingan dengan wanginya bunga-bunga seharum senyum Dewi. Saat malam beranjak larut dalam nyanyian hati, 2 April 2022, Jejak Kaki oleh Sabatina RW.